Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, pada malam Sabtu ya. Kita di pekan yang ketiga biasa rutin mengkaji Kitabul Jami', suatu kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab tersebut beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang adab dan anjuran-anjuran kebaikan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis yang kedua, yang mana perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang agar kita memandang orang yang berada di bawah kita dalam masalah-masalah dunia, yang mana pada pertemuan yang lalu hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Sesungguhnya hal itu akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang mana kita untuk mengukur perkara-perkara dunia, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW melihat orang yang berada di bawah kita. Adapun untuk mengukur perkara-perkara akhirat, amal ibadah, maka hendaklah kita melihat orang yang berada di atas kita, supaya kita tidak berpuas diri atas ibadah yang telah kita lakukan, dan supaya kita tidak ujub bangga atas capaian amal ibadah yang telah kita lakukan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas hadis yang ketiga yang berjudul Hakikat Kebaikan dan Dosa. Wa 'anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal its
faqala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang artinya dari sahabat Nawas bin Sam'an, beliau berkata, radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna albir. Albir itu yaitu artinya kebajikan, dan al-ismu yaitu dosa. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu kebajikan, apa itu dosa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, beliau bersabda, albir, adapun kebajikan adalah akhlak yang mulia. Adapun dosa yaitu apa yang engkau gelisahkan di hatimu dan engkau tidak suka kalau ada orang yang mengetahuinya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini yang pertama, sebelum kita mengupas makna dari albir, kebajikan itu apa, al-ismu itu apa, dosa itu apa, pertama kita menjelaskan tentang keutamaan sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Jadi, dan ini juga kebiasaan para sahabat-sahabat terdahulu, dan juga kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, orang-orang salafus soleh, orang-orang salafus soleh terdahulu, yang mana beliau-beliau itu jika ingin mengetahui sesuatu maka bertanya kepada ahlinya. Jika butuh suatu ilmu, jika butuh suatu perkara yang penting di dalam agama, jika ingin mengetahui sesuatu yang sangat penting di dalam masalah agama, maka mereka mendatangi ahlinya. Seperti sahabat Nawas ini, beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahla dzikr, yaitu orang yang berilmu, orang yang mengetahui, orang alim, jika kalian tidak mengetahui. Sama halnya kita jika ingin mengetahui tentang penyakit yang sedang kita alami, maka tentunya kita akan merujuk kepada dokter spesialis, kepada ahlinya. Misalkan kita memiliki keluhan di dalam gigi kita sakit, maka kita datanglah kepada dokter gigi, ahlinya yang memang bidangnya. Jika kita memiliki penyakit yang lain, kita datang kepada yang ahlinya. Memiliki penyakit jantung, kita datang kepada orang yang spesialis penyakit jantung. Dan tentunya kita akan memilah-milih mana di antara dokter yang memang benar-benar ahli di bidangnya. Kita pasti akan mencari, kita akan bertanya kepada saudara kita akan minta pendapat kepada tetangga kita. Bagaimana tentang kondisi saya seperti ini? Apakah Anda memiliki rujukan dokter yang terpercaya? Maka kita berdiskusi. Begitu juga di dalam ilmu agama. Maka dalam perkara-perkara agama kita pun juga
mendatangi atau bertanya kepada ahlinya. Kita datang kepada seorang kiai, seorang ustadz, seorang guru, orang alim, dan seterusnya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini bentuk adab bagi seorang penuntut ilmu, maka dia tidak pernah sungkan untuk bertanya kepada ahlinya. Tidak pernah sungkan, tidak pernah malu bertanya kepada ahlinya. Dan kita ulun, pian, sama-sama kita penuntut ilmu. Di suatu masalah ulun mungkin tidak tahu, ulun bisa bertanya kepada yang lebih senior, yang lebih berilmu dari para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita yang mereka lebih banyak makan garam, artinya lebih berpengalaman daripada kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sahabat ini, sahabat Nawas bin Sam'an ini, beliau bertanya tentang perkara yang mulia, yang mana beliau bertanya tentang al-birru, yaitu kebajikan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-birru, kebajikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada hadis yang lain, bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga bersabda dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqah, segala sesuatu bentuk kebajikan itu sedekah. Artinya kebajikan itu di dalam agama Islam, di dalam syariat kita, sesuatu yang banyak, berbagai macam-macam kebajikan, berbagai macam-macam sesuatu yang baik, maka dinilai sedekah. Artinya setiap kebaikan, setiap kebajikan di dalam agama Islam itu sedekah. Adapun sahabat Nawas bin Sam'an ini, yang beliau tanyakan tentang kebajikan secara garis besar, dan Rasulullah SAW menyebutkan atau beliau mengkhususkan penyebutan husnul khuluq, akhlak yang mulia ini. Hal ini tidak lain bahwa beliau ingin menjelaskan tentang keistimewaan dan keutamaan akhlak yang mulia. Paham ya? Sebenarnya kebajikan itu banyak di dalam agama Islam. Seperti misalkan kita menyingkirkan bahaya di jalan, ada batu kita singkirkan, ada duri kita singkirkan, kemudian ada paku misalkan kita singkirkan, maka itu bernilai kebajikan, kebaikan di dalam agama Islam. Ya. Kemudian kita menolong orang, itu juga kebaikan. Meringankan beban seseorang, itu juga kebaikan. Ada yang misalkan dia punya hutang kepada kita, dan ketika pada tempohnya dia datang kepada kita meminta keringanan, kita berikan keringanan sampai misalkan ya udahlah, kalau memang antum atau kalau memang kamu belum punya uang, ya kamu tunda bulan depan, atau mungkin kapan-kapan kamu ketika memang sudah mampu. Itu juga bernilai kebaikan. Atau mungkin ya sudahlah, kamu bayar separuhnya aja, atau mungkin kita ikhlaskan, maka itu juga bernilai kebaikan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi ini juga mirip seperti sabda Nabi Muhammad SAW, al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Artinya inti
ibadah haji itu ada di wukuf di padang Arafah. Bukan berarti haji itu hanya melakukan wukuf di padang Arafah. Jadi seseorang melakukan ibadah haji, ada ibadah yang lain yang mereka lakukan, seperti tawafnya, sa'inya, melempar jumrohnya, kemudian tawaf wada'nya, tahallulnya, dan seterusnya. Ya, mencukur rambutnya, membotakkan rambutnya. Maka itu rentetan atau rangkaian-rangkaian ibadah-ibadah haji. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah, karena inti pokok utama ibadah haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepada sahabat Nawas bin Sam'an tentang al-birru husnul khuluq, karena beliau ingin menjelaskan ketika beliau mengkhususkan kebajikan itu adalah berupa akhlak yang mulia, beliau ingin menyebutkan tentang keistimewaan akhlak yang mulia. Di antara keistimewaan akhlak yang mulia adalah, atau di antara akhlak mulia itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Yang pertama, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, laisa syai'un athqala fil mizani min khuluqin hasanin. Tidak ada suatu yang paling berat daripada akhlak yang mulia dalam timbangan pada hari kiamat. Ulun ulangi, laisa syai'un asqala fil mizan min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada akhlak yang mulia dalam timbangan pada hari kiamat kelak. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa akhlak mulia yang dimiliki oleh seseorang itu akan berpengaruh pada timbangan dia di akhirat kelak. Ulun ulangi, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa akhlak terpuji itu bisa menjadi pemberat timbangan seseorang di hari kiamat kelak. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dan atau ulun, ya, kita semua terkadang mungkin kita tidak memiliki amalan-amalan spesial yang hanya amalan-amalan tersebut dimiliki oleh orang-orang yang memang Allah takdirkan dia memiliki kelebihan harta. Misalkan orang tersebut setiap tahun dia berangkat umroh, atau dia setiap tahun dia berzakat, dalam artian zakat mal, ya. Kalau zakat fitrah insya Allah kita mungkin masih bisa. Zakat mal dari hasil kekayaan yang dia miliki, berapa persen yang dia keluarkan dari zakat malnya. Maka mungkin beliau, ya, karena keikhlasan yang beliau lakukan, hartanya beliau belanjakan di jalan Allah, beliau selalu umroh, yang mana pahala umrohnya juga al-umratu ilal umroh, umroh dari umroh ke berikutnya, itu diantaranya menghapuskan dosa-dosa, diantara keutamaannya. Bahkan juga ibadah haji yang mabrur tidak adalah balasannya kecuali surga. Maka kita yang Allah takdirkan mungkin tidak memiliki kelebihan di bidang tersebut,
maka kita bisa menjadikan pemberat timbangan amal kita dengan memperbaiki akhlak kita, baik bersama keluarga kita, baik akhlak tersebut terhadap anak dan istri kita, baik akhlak tersebut terhadap keluarga kita yang lainnya, saudara-saudara kita, paman-paman kita, dan tetangga-tetangga kita, dan kepada orang yang lain. Ketika kita ketemu di jalan, ketika kita bertemu sekalipun kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang kafir pun kita mungkin menunjukkan akhlak yang mulia di hadapannya. Maka yakinlah bahwa akhlak mulia tersebut yang bisa menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara contoh berikutnya tentang kemuliaan akhlak yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih. Beliau bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim." Sesungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa berpuasa sunnah dan senantiasa salat malam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa tentunya ya, puasa Ramadan adalah bagian dari rukun-rukun Islam. Dan di antara orang yang Allah berikan kemudahan setelah dia melakukan amal kebaikan, dia melakukan amal kebaikan berikutnya adalah orang-orang yang Allah memberikan keistimewaan kepadanya, diberikan kemudahan melakukan puasa sunnah. Jadi orang-orang ini di samping dia puasa Ramadan yang itu memang sudah menjadi kewajiban setiap tahunnya, juga dia mengisi puasa-puasa sunnah, baik puasa Senin Kamisnya, baik puasa Ayyamul Baitnya, puasa 3 hari di tiap bulan, baik dia berpuasa mungkin puasa Daudnya sehari puasa ataupun tidak, atau orang yang memang rutin bangun malam, dia melakukan qiyamul lail, di sepertiga malam dia bangun, tiap malam dia melakukan qiyamul lail. Dan ini tentunya bagi orang-orang yang tidak biasa berat, termasuk ulun juga ya, berat. Kita bangun ya, mungkin sebagian kita lelah, akhirnya ya mungkin sebagian ada yang lembur mungkin kerjanya ya, alhamdulillah masih disempatkan mungkin sholat witirnya saja, atau mungkin malah di hari-hari tertentu malah mungkin bangunnya pas azan subuh. Maka kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya seseorang dengan akhlak yang mulia dia bisa meraih derajat orang yang senantiasa berpuasa sunnah dan sholat malam. Ya, jadi bukan berarti kita bisa menggantikan, ya udahlah saya nggak perlu puasa sunnah, saya nggak perlu qiyamul lail, cukup saya berakhlak mulia. Enggak. Maksudnya bisa jadi kita di sewaktu-waktu kita tidak memiliki kesempatan, atau sewaktu-waktu kita memang berat untuk melakukan puasa sunnah karena dalam kondisi berbagai hal ya. Mungkin karena kerjaan kita yang di lapangan yang memang menuntut kita untuk ya tidak kuat untuk menahan lapar. Kalau Ramadan mungkin kita bisa ngambil cuti panjang, misalkan sebulan fokus untuk ibadah, mungkin bisa. Maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan akhlak yang mulia maka seseorang bisa meraih derajat
orang yang senantiasa berpuasa sunnah dan senantiasa sholat malam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian contoh yang ketiga tentang keutamaan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling baik akhlaknya. Berdasarkan hadis ini, jika kita ingin berada di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, maka kita harus memperbaiki akhlak kita. Kalau kita ingin bersama beliau di hari kiamat kelak, ingin didekatkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah kekasih kita, sang panutan kita. Kalau kita ingin bersama beliau, didekatkan dengan beliau, satu majelis dengan beliau pada hari kiamat kelak, maka kita harus memperbaiki akhlak kita semasa kita hidup di dunia. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa semakin kita memiliki akhlak yang mulia, maka insya Allah kita juga semakin dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai dia mengatakan, saya tidak bisa mengubah akhlak saya memang begini modelnya, saya diciptakan begini modelnya, tabiat saya memang seperti ini. Ketahuilah bahwasannya seandainya akhlak tidak bisa dirubah, lalu untuk apa hadis-hadis tentang akhlak mulia yang demikian banyak? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat-ayat yang memotivasi orang-orang untuk berakhlak mulia? Semua ayat dan hadis-hadis yang memotivasi seseorang untuk berakhlak mulia menunjukkan bahwa akhlak itu bisa dirubah. Seorang yang mohon maaf dia itu pelit, suatu waktu kalau dia berubah bisa menjadi seorang yang dermawan. Kalau dia berusaha ingin mengubah dirinya menjadi dermawan, itu bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang temperamen, pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit penyangitan misalkan, maka kalau dia melatih dirinya, maka tentunya dia akan menjadi seorang yang penyabar, orang yang sabar, dan seterusnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian faedah yang keempat atau keutamaan yang keempat tentang akhlak yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini bunyinya, ana za'imun bibaitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang bagus akhlaknya. Dalam riwayat yang lain, liman hassana khuluquhu, bagi orang yang memperindah akhlaknya. Ulun ulangi, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa istana di bagian atas surga bagi orang yang indah akhlaknya. Ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia kalau dari hadis ini, liman hassana khuluquhu, bagi orang-orang yang memperindah, memperbagus akhlaknya.
Ini menunjukkan dalilnya bahwa akhlak seseorang itu bisa diubah. Di sini ada kata hasanah, memperbaiki, memperindah. Artinya yang dulunya mungkin kurang baik bisa menjadi lebih baik. Yang dulunya mungkin buruk bisa menjadi bagus. Artinya akhlak seseorang itu bisa berubah, bisa diubah sesuai dengan kesungguhan dia dan juga sesuai dengan keinginan yang kuat dari dia ingin merubah akhlaknya. Ketika dia berusaha untuk menghiasi akhlak yang mulia, maka sedikit demi sedikit tabiat buruk dalam dirinya akan hilang. Ya, tentunya dia juga melakukan hal-hal yang lainnya, bergaul dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Kemudian juga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang mulia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang menegaskan bahwa akhlak itu bisa diubah, hadis Nabi Muhammad SAW dari riwayat Imam Bukhari, man yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang berusaha sabar maka Allah akan jadikan dia penyabar. Ini juga menunjukkan bahwa dia berusaha sabar, artinya yang mungkin dia sebelumnya memiliki sifat pemarah, tapi dia berusaha untuk sabar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia orang yang penyabar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga akhlak yang ada bawaan dan ada yang bisa diusahakan. Nabi SAW bersabda, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah wa rasuluh, al-hilma wal anah. Wa qala ya Rasulullah, ana takhallaqtuhuma au jabalani Allahu alaihima. Qala balillahu jabalaka alaihima. Qala alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Wahai Ashaj, sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kecerdasan dan tidak tergesa-gesa. Ashaj berkata, ya Rasulullah, apakah kedua perangai tersebut aku mengusahakannya ataukah Allah yang telah memfitrahkannya kepadaku? Nabi berkata, Allah telah memfitrahkannya di atas kedua perangai tersebut. Ashaj berkata, segala puji bagi Allah yang telah memfitrahkan aku di atas dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata, wa fihi dalilun ala annal khuluqa qad yahlusu bitakhalluqi wat takalluf. Pada hadis ini ada dalil bahwasannya akhlak itu bisa diperoleh dengan usaha dan kesungguhan. Ya. Jadi akhlak mulia itu bisa diperoleh dengan usaha dan kesungguhan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya, seperti apakah contoh akhlak yang mulia? Seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan ada 3 poin hakikat akhlak yang mulia. Beliau mengatakan, haqiqatu husnul khuluqi bazlul ma'ruf wa kafful adza wa talaqatul wajhi. Hakikat akhlak mulia adalah mudah berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini berbuat baik kepada orang lain, siapa saja, baik itu saudara ataupun bukan saudara, ya, baik itu orang dekat ataupun orang jauh, dia berusaha berbuat baik. Bazlul ma'ruf. Kemudian yang kedua, waqaful adza, tidak mengganggu orang lain. Dan yang ketiga, wa talaqul wajhi, dan wajah yang sering berseri-seri
karena murah senyum. Jadi dari penjelasan ini ada 3 rukun akhlak yang mulia. Yang pertama, wajah yang berseri-seri, murah senyum kepada orang lain, tidak merendahkan dan tidak menghinakan orang lain. Yang kedua, ringan tangan, suka membantu orang lain. Yang terakhir, tidak mengganggu orang lain. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ada 3 pokok utama hakikat orang tersebut bisa dikatakan memiliki akhlak yang mulia, dan ini mudah dilakukan bagi siapapun, mau dia orang kaya maupun dia orang miskin, siapapun bisa melakukan hal ini. Yang pertama kata beliau, orang yang bazlul ma'ruf, gemar memberikan kebaikan. Yang kedua, wakaful azab, orang yang tidak mengganggu orang lain. Yang terakhir, watolaqul wajhi, watolaqatul wajhi, orang yang suka bermuka berseri-seri, yang ketemu orang tidak bermuka masam, tidak memalingkan wajah, yang ketika bertemu orang dia senyum, menyapa, mengucapkan salam. Pada pertemuan sebelumnya, di antara hak muslim terhadap muslim yang lainnya adalah ketika bertemu mengucapkan salam. Azan nggak Pak? Belum kan? Taib. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang kedua yang ditanyakan oleh sahabat An-Nawas bin Sam'an, yaitu tentang hakikat dosa. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan beliau dengan mengatakan, wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Dosa adalah apa yang menggelisahkan engkau di hatimu dan engkau tidak suka jika orang-orang melihat kau melakukannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang barometer untuk mengenal dosa. Ya, tentunya dosa itu adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa. Hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dosa. Taib. Untuk mengenal dosa, kita bisa melihat dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa-apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, maka itu adalah dosa. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya, maka itu adalah dosa. Seperti misalkan Allah melarang mencuri, di dalam Al-Quran ada. Allah melarang mengsekutukan Allah, maka itu adalah perbuatan dosa, syirik. Rasulullah SAW juga melarang kita tentang riba, misalkan ada di dalam hadisnya. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang kita untuk bagi kaum laki-laki memakai emas ataupun sutra. Itu juga termasuk perbuatan dosa karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekarang terkadang ada perkara yang kita lakukan yang kita tidak sempat melihat atau mengecek dalilnya, atau kita tidak tahu apa dalilnya. Maka tak kala kita hendak melakukannya, muncul kegelisahan dalam dada kita, di hati kita ada gelisah, dan muncul ketidaktenangan dalam hati kita. Itulah ciri dosa. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan barometer dan indikator untuk mengenal dosa. Beliau menyebutkan dengan 2 ciri. Yang pertama, jika kita melakukan perbuatan tersebut, hati kita merasa gelisah, tidak tenang, dan
Yang kedua, kita tidak ingin dilihat orang, baik itu saudara kita, istri kita sekalipun, ataupun orang lain yang kita tidak kenal. Maka ketika kita melakukan perbuatan tersebut, kita merasa risih di hati kita, kita tidak senang dilihat orang lain, maka itu adalah indikator peringatan yang baik bagi hati kita, bahwa hati kita ternyata masih sehat. Paham ya? Baik. Mengapa demikian? Karena sebagian orang, ya, ini berlaku bagi orang yang memiliki atau orang yang biasa melakukan amal kebaikan. Artinya orang yang biasa melakukan amal soleh, maka ketika dia ingin melakukan perbuatan yang perbuatan tersebut suatu perbuatan dosa, maka seakan-akan ada alarm di dalam hatinya, ada peringatan, ada indikator yang mengingatkan, oh gelisah dia, nggak tenang. Maka ini adalah menunjukkan bahwa hati orang tersebut masih sehat. Sebagaimana orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Maka tentunya sebaliknya, orang yang melakukan amal keburukan, suatu perbuatan dosa, akan membuat hatinya gelisah. Dan mohon maaf, ini berlaku bagi orang yang memiliki hati yang masih bersih, masih tulus, hati yang selalu terikat dengan masjid, hati yang selalu diisi dengan atau dipupuk dengan amal-amal kebaikan. Berbeda dengan orang yang sudah biasa melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, bahkan mungkin dia melakukan perbuatan kemaksiatan tersebut di hadapan orang yang banyak. Misalkan seorang wanita yang sudah tidak memiliki rasa malu ketika dia memamerkan auratnya, ketika dia berpakaian pakaian yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah, ketika dia berpakaian yang berpakaian tersebut mengundang fitnah, yang mana pakaian tersebut dilarang di dalam Al-Quran dan juga dilarang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang seperti itu dia tidak merasakan gelisah di dalam hatinya, biasa. Bahkan mungkin kita akan mendapatkan orang yang biasa saja ketika dia minum khamr terang-terangan di hadapan kita. Atau mungkin kita akan melihat biasa orang yang melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, kemudian dia merekam, dibuat video, kemudian perbuatannya itu, perbuatan dosa tersebut dia sebarkan melalui media, baik itu media sosial ataupun media-media yang lainnya. Sudah biasa, karena hati mereka sudah keras. Dan di antara tanda-tanda hati yang keras adalah ketika Allah Subhanahu wa taala palingkan orang tersebut dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, para keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang bisa ulun sampaikan. Kesalahan datangnya dari ulun pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita di bulan depan insyaallah pada hadis yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.